Lihat tuh, datang-datang bawa minum sendirian. Kita aus kali, Pal. Pesen lah. Mana sih? Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau upgrade. Ya, kita mau upgrade Innova 2007-2009 ya, model yang seperti ini ke Innova 2013-2014 yang lampunya lebih kotak dan grillnya lebih besar. Biar rasanya lebih baru gitu kan. Nah, mobil ini sebelumnya ini adalah mobil tahun 2009 yang udah purna bakti unit rental, cuma masih enak. Jadi kan kita lagi ngetes mobil ini. Jadi mesti banyak nih kilometernya, dan ternyata setelah dipakai sama anak-anak kantor, ternyata anak-anak kantor malah suka. Jadi kita jadiin aja mobil dinas, kita ganti muka belakang, terus kita upgrade interiornya, dan yang pasti kita hari ini nggak cuma upgrade eksteriornya aja, kita juga upgrade penerangannya. Lampunya kita ganti dengan lampu LED, dan tentunya lampu LED-nya harus yang bagus, bukan abal-abal. Kita langsung pakai merek Jerman. Kenapa? Soalnya yang namanya lampu itu kan salah satu perangkat safety. Jadi kalau misalkan kita ngomongin safety, jangan pakai yang main-main, jangan pakai yang abal-abal, langsung yang paling bagus sekalian. Nah, lampu LED-nya kita ambil dulu nih. Ya, jadi ini lampunya, ini lampu Osram LED Driving Headlight Premium. Ini kita pakai yang cool white 6000 Kelvin. Jadi kalau lampu itu semakin tinggi itu semakin biru, semakin rendah itu semakin kuning. Ini juga dapat garansi 1 tahun dari Osram, dan ini lihat nih, bungkusnya premium banget tempatnya. Dan bagusnya lampu LED-nya Osram itu dia pas kita sinarin gitu, dia tuh nggak ngeglare. Dia cahayanya bisa fokus meskipun dia belum pakai proyektor. Kalau yang jelek biasanya tuh cahayanya suka kemana-mana, jadi kita tuh silau. Mau diatur kayak gimana pun tetap nggak bisa fokus. Sekarang kita buka lampunya. Nah, lampunya kurang lebih seperti ini. Ini ada cara penggunaannya. Dan asiknya kalau lampu LED itu, dia tuh nggak perlu pakai balas-balas atau yang aneh-aneh lagi. Jadi langsung plug and play. Mudah sekali. Dan kalau kita lihat produknya seperti ini ya. Produk yang bagus bisa kelihatan dari fit and finish produknya. Ini tuh besinya, penyangganya, terus juga heatsinknya, itu benar-benar bagus gitu. Bagus banget. Jadi berasa mahal pas kita pegang. Jadi kualitasnya udah kelihatan pas kita pegang produknya. Dan ini ada sebuah fan di mana dia fungsinya untuk mendinginkan. Jadi memang lampu LED itu musuhnya dua. Yang pertama adalah harus tidak stabil. Yang kedua adalah ini, panas. Makanya panas harus dibuang. Nah, biasanya lampu LED juga ada dua model. Yang pakai heatsink besar tanpa kipas dan ada yang dengan kipas. Nah, biasanya kalau yang model pakai kipas itu, biasanya lampunya masih awet, kipasnya kalah duluan. Nah, karena kipasnya kalah, akhirnya lampunya kepanasan, lampunya bubar juga. Nah, si Osram ini dia pakai kipas itu bukan sembarang kipas, tapi dia pakai yang automotive grade. Jadi sudah dites, karena kan panas dari mesin pun juga meningkatkan suhu dari si kipasnya ini yang membuat kipasnya jadi turun kualitasnya. Nah, karena dia pakai automotive grade, dia jadi lebih tahan terhadap panas dan environment dari otomotif, entah guncangan atau getaran dan lain-lainnya. Terus di lampu LED ini ada kotak kecil, ini controller, bukan balas. Kalau misalkan HD kan dia pakai balas ya, dia buat naikin tegangan biar lampunya bisa terang. Kalau nggak ngangkat tuh. Nah, kalau ini fungsinya, ini adalah controller. Untuk yang pertama adalah menjaga arus biar stabil. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan arusnya naik turun gitu ya, itu bisa bikin lampu LED cepat rusak. Dan yang kedua, dia mengatur kecepatan fan. Kalau misalkan dia ternyata udah mulai panas, dia akan memerintahkan biar si fan-nya ini bergerak lebih cepat, berputar lebih cepat, bergerak lebih cepat ya kan. Jadi ini adalah komponen kecil tapi sangat penting untuk menjaga si lampu LED ini lebih awet. Kalau nggak ada ini, bisa nyala nggak? Bisa, tapi nanti nggak awet, arusnya naik turun, terus juga kipasnya jadi nggak terkontrol putarannya. Nah, itu yang bisa membuat daya tahan si lampu LED ini makin buruk. Jadi Osram, karena dia pengen membuat lampu LED yang bagus, dia berikan langsung controller LED di produknya mereka, nggak perlu nambah. Jadi kalau misalkan kalian pikir, udah ada balasnya kok, kita sambungin aja. Nggak bisa, beda. Dia cuma butuh 12 volt doang. Kalau HID kan bisa lebih tinggi ya. Jadi ini bukan balas.
Klipnya udah tempel-tempelan ya Pak ya? Iya udah silenan ini. Silenan. Ya maklum mobil rental udah 2009. Berapa tahun tuh berarti? 12. Oh, udah kayak gitu ya. Cuma nanti nggak apa masang ya? Apakah kita ganti semua Pak? Ganti ya jadinya ya. Fender ganti. Ini nggak dipakai, biar beda. Ini nggak dipakai nih. Jadi ya udah kayak mobil baru dah pokoknya. Lihat tuh, datang-datang bawa minum sendirian. Kita aus kali, Pal. Pesen lah. Mana sih? Ya ini udah dibongkar, terus ini partnya, ini part yang buat depan, yang buat belakang belum disiapin, tapi itu barangnya di situ tuh. Karena kan belakang cuma bumper, lampu belakang sama garnish kan. Nah yang depan itu banyak banget, karena nggak cuma panel-panel body aja nih, ya kan? Kap mesin ganti, fender ganti, cuma ini belum dicat. Nanti kalau misalkan kalian mau ngecat, kalau bisa langsung ke tukang cat, jangan minta langsung dicat dari sini. Kenapa? Karena mobil udah lama pasti warna catnya bisa belang, walaupun kita ngecatnya nanti pakai cat bawaan dari Toyota. Nah terus di sini, lihat nih, nggak cuma sekedar ganti gituan doang, karena ada beberapa part kayak misalkan nih, support hood lock. Ini taruhnya tuh kalau nggak salah di sini ya. Nah ini gunanya buat nahan si bumper sama grill depannya. Jadi ini mesti ganti, ini juga mesti ganti support FR bumper RH. Ini di kalau nggak salah di bagian ya sini-sininya lah. Pokoknya di bagian bumper depannya itu nggak cuma kita pasang bumper ganti bumper, tapi support-supportnya juga mesti ganti. Dan ini juga kalau kalian beli bumper doang itu nggak dapat perintilan-perintilan. Kayak misalkan ini cover fog lamp, ya kan, cover fog lampnya. Ini juga chrome fog lampnya juga terpisah. Jadi pastiin kalau kalian beli itu lengkap ya. Ini berapa Val harganya Val? Nggak nyampe 10 juta. Nggak nyampe 10 juta ya, tapi belum termasuk cat dan pasang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini mau pasang yang depan. Tadi bongkar cepet banget ya. Biasanya pasang lebih lama dibandingkan dengan bongkar. Ya Mas ya? Oke, fitting-fitting. Ya wes, ini kita harusnya pemasangannya langsung di bengkel cat aja. Soalnya biar langsung dicat, karena ini 2 kali kerjanya. Habis dipasang, dibongkar lagi ntar dicat. Ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi nggak apa. Yuk. Nah terus buat belakangnya, ini lebih sedikit partnya, cuma bumper belakang, list belakang. Terus ini buat mata kucingnya, ini jangan sampai ketinggalan. Karena ini sangat penting sekali. Gua agak sebel sama yang aksesoris itu tuh, mata kucingnya diganti lampu. Itu bahaya, kenapa? Karena ini adalah penanda kalau mobil kita lagi berhenti. Jadi kalau mobil lagi parkir, terus ada mobil pakai lampu, itu tuh jadi reflektor. Ini penting sekali. Jadi jangan diganti aksesoris yang lampu nyala-nyala, nanti fungsi refleksinya jadi hilang. Nah terus, udah ya tadi lampu belakang ini lebih sederhana, lebih simple. Dan kalau kalian pengen lebih murah lagi, sebenarnya bisa cari part-part copotan atau rekondisi. Tapi gue nggak menyarankan. Soalnya biasanya kualitasnya nggak sebagus part-part baru. Memang part baru lebih mahal, tapi lebih terjamin. Nah ini juga, ini bagian belakang sini kurang rapi. Kenapa kurang rapi? Karena panel yang ini kalau terang ini kelihatan belendang-belendong nih. Ini bekas kena tabrak. Jadi nanti pas kita ngecat sekalian nanti kita ratain di sini. Ini aja deh. Ini tuh, ininya nggak rata. Apa? Si lampunya juga nggak rata karena emang panel yang sini udah pernah kena sebelumnya. Sambil kita nungguin mobilnya jadi ya. Nah, kita mau nyobain ini nih, namanya Osram AirZing Car UV Air Sterilizer. Jadi dia itu bisa ngeluarin sinar UV untuk membunuh bakteri dan virus sampai 99%. Dan dia bisa menghilangkan bau sampai dengan 90%. Ini cara pakainya mudah sekali dan tidak makan tempat. Karena kan beberapa itu suka naruh cup holder gede banget gitu ya. Dan dia itu punya filter dari titanium dioxide. Jadi filternya itu tidak perlu diganti. Dia nggak seperti HEPA filter. Nah ini seperti ini filternya, jadi bisa dibersihkan. Dan ini tuh metal. Kayak apa ya? Kayak pegangan tuh kayak amplas kali ya. Nah, pas filternya dibuka, kita bisa lihat di sini ada 9 buah titik LED buat sinar UV. Ya, makanya yang bikin Osram karena ada lampu-lampunya gitu ya. Nah, fungsinya apa? Jadi menurut penelitian terakhir kalau kalian baca-baca jurnal gitu ya, sinar UV kalau ketemu dengan lempeng titanium dioxide itu bisa menghasilkan yang namanya reaksi fotokatalis. Nah, reaksi fotokatalis ini bisa menghancurkan bakteri dan virus yang ngelewatin si sinar UV
plus ketemu titanium dioxide ini. Jadi dia pakai teknologi terbaru yang selain canggih, mudah dibersihkannya. Cara pakainya, kita bisa taruh di mana saja sebenarnya, bisa di cup holder juga, atau kita pakai di sini nih. Kita dikasih kayak holder magnetik gitu, oke. Terus kita tinggal tempel aja, seperti itu. Nah, ini belum nyala ya, karena emang harus dicolokin dulu buat dayanya. Mana tadi colokannya? Ini USB Type-C loh. Nah, kalau dia nyala, tulisan Osram-nya nyala seperti ini, dia baru berfungsi. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Ini bisa diletakkan di mana aja. Jadi kalau misalkan Hilux ini kan agak maju ya dashboardnya. Nah, misalkan kita taruh sini ya. Set. Nah, jadi dia nggak mengganggu tempat-tempat cup holder yang ada di dalam mobil. Sebenarnya bisa taruh mana aja sih, ditaruh di atas ini bisa. Terus di bagian bawahnya sini tuh kayak bludru gitu. Jadi kalau kita taruh misalkan di suatu tempat gitu ya, misalkan di atas dashboard, dia tuh nggak bikin yang bunyi-bunyi ketak gitu loh. Karena bawahnya ini dikasih kayak semacam karpet bludru. Dan buat teman-teman yang mau beli, bisa di marketplace, ada toko officialnya Osram, harganya juga terjangkau, nggak nyampe 1 juta rupiah. Asik kan? Oke, sekarang udah jadi mobilnya, udah terpasang semua dengan sempurna. Cuma masih ada beberapa yang belum kita pasang, kayak inner fendernya itu masih di luar. Terus ada beberapa kancing yang belum dipasang juga. Karena abis ini kita mau bawa ke bengkel cat. Karena nanti akan dicopot lagi. Habis itu pasang lagi. Ya kan, biar nggak 2 kali, jadi kancingnya nggak semua kita pasang sama inner fender belum dimasukin. Nah, sekarang kita mau coba nyala lampunya seperti apa setelah diganti LED. Coba lampu dimatiin. Nah, kalau LED kan dia hemat daya ya, jadi nggak usah di starter, harusnya dia nggak bikin tekor. Nah, ini dia cahaya lampunya. Wih, terangnya pol. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini badan gue ke bawah terang, ke atas gelap. Muka gue kelihatan nggak? Kelihatan, dikit lah ya. Oke, nah jadi mungkin ada yang pertanyaan gitu kan, udah ganti LED kan makin terang, bikin silau nggak orang yang lawan arah gitu. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana cut off-nya. Jadi kalau LED-nya lampunya jelek, itu biasanya cut off-nya keberantakan. Cut off-nya bisa sampai ke atas, makanya pas kita lagi jalan, itu pas ada mobil dari lawan arah itu silau banget. Nah, LED Osram itu bagus, makanya kalau kita lihat cut off-nya itu rapi. Yang ini kurang tinggi aja nih, namanya juga baru dipasang kan, harus diputar lagi biar dia satu level. Dan lampu yang bagus, itu dia biasanya yang sininya agak rendah, habis itu dia agak naik ke atas, yang sebelah kirinya. Sama nih ya, ini kan juga sama nih, naik ke sana. Nah terus, apa bedanya sama lampu yang proyektor? Kalau proyektor, itu cut off-nya lebih ekstrim lagi, jadi benar-benar bisa lurus, terus nanti naik sedikit, tek. Nah, seperti itu kalau proyektor. Kalau dia belum pakai proyektor, itu pendaraannya masih ada dikit, tapi nggak silau. Nggak percaya? Kayak misalkan gini nih, gue duduk di sini, hop. Ini ibaratnya kita lagi naik mobil yang ceper, mobil sedan. Nah, dengan level segini, gue nggak merasa mobil depan gue itu silau. Pas lagi lawan arah. Ini lampunya terang banget loh, tapi nggak silau. Tapi kalau misalkan kita pakai high beam, coba Din, nyalain high beamnya. Kalau high beam, itu selain dia lebih terang, dia lampunya tuh naik ke atas. Makanya dia jadi silau. High beam tahu nggak caranya? Nah, itu baru silau. Silau banget. Kalau high beam itu pasti lawan arahnya silau. Kenapa? Karena selain dia lebih terang, dia cahayanya naik ke atas. Kayak tadi pas di high beam langsung nggak enak banget tuh mata. Nah, makanya kalau misalkan kita lagi jalan sepi pakai high beam terus ada mobil dari lawan arah, pastiin high beamnya dimatikan. Oke, kita matiin. Lampunya sekarang kita nyalain lampu ruangan lagi. Nah, tadi kan lampu sebelah kiri itu agak turun ya. Nah, jadi di dalamnya itu lampu itu tuh ada kayak baut yang bisa puter pakai obeng plus untuk mengatur ketinggian lampunya sama buat belok kanan kirinya untuk headlamp. Nah, fog lamp pun juga bisa. Makanya kita biasanya toolkit mobil itu dikasih obeng plus sama obeng minus. Obeng plus itu salah satunya bisa berfungsi buat ngatur ketinggian lampu. Dan biasanya mobil itu semakin lama kita pakai, itu lampunya lama-lama semakin turun karena getaran mesin. Dari pengalaman yang sudah-sudah. Jadi mesti dinaikin lagi dikit, tapi pastiin pas dinaikin itu jangan sampai terlalu naik sehingga lawan arah itu jadi silau. Oke, lanjut. Nah, lampu LED juga kalian nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena tidak akan merusak rumah lampu. Karena ada beberapa HID yang panas gitu ya, saking panasnya dia bisa membuat rumah lampu kita jadi meleleh, alhasil lampunya jadi rusak. Bahkan bisa terbakar, bisa jadi pemicu kebakaran. Kalau misalkan kepanasan lampunya, terus bisa bikin batok meleleh, jadi kebakar,
terus nyulut ke aki, itu bisa bikin jadi kebakaran. Ya amit-amit sih. Cuma kasus kayak gitu tuh jarang biasanya. Biasanya kalau HID kepanasan, HID-nya duluan yang rusak. Bukan begitu ya? Biasanya HID duluan yang rusak. Nah kalau LED itu dia cenderung adem, bahkan lebih adem dibandingkan dengan halogen. Cuma memang LED itu dia sangat sensitif terhadap cahaya. Jadi ada beberapa lampu LED yang kita nyalain, wah terang nih, terang. Pas kita pakai jalan, kok lama-lama jadi redup ya? Ya itu karena dia sistem pendinginannya itu kurang baik. Entah heatsinknya kurang gede, atau kipasnya kurang maksimal pas lagi bekerja. Karena waktu baru nyala sama setelah nyala lama kan pasti suhunya naik kan. Nah lampu Osram ini karena dia punya controller, dia bisa ngatur kecepatan kipas sesuai dengan suhu si lampu LED-nya. Oke lanjut, sekarang kita lihat ke belakang yuk. Nah ini tampilan belakangnya sekarang jadi seperti ini. Dan ini masih belum dipasang bener karena nanti bakal dibongkar lagi, soalnya ini bakal dicat nih. Ini dempulnya retak ya, ketahuan pernah kena juga. Jadi yang sini sama sini pernah kena. Sekarang nanti kita setel. Terus di sini, nah ini yang gue bilang tadi nih, ini ada reflektornya di bawah. Jadi kalau misalkan mobil kalian masih kinyis-kinyis, masih bagus, yang perlu dicat itu cuma bagian ininya aja. Ini juga belum dipasang sempurna. Kenapa? Karena bautnya tuh ada di balik sini. Sama untuk Innova yang tipe ini, dia itu ada yang mesti dibor di bagian sini. Jadi ada tempat buat baut. Jadi bodinya agak sedikit dibor, atau kalau kalian nggak pengen dibor bodinya, bisa dipakein silen aja. Cuma silen itu mungkin nggak sekuat sama dibor. Ya harusnya sih kuat sih sebenarnya sih ya, tapi kalau gue lebih baik gue bor aja nggak apa-apa kok. Karena kan udah pakai list ini, kita nggak akan balikin ke model sebelumnya kan. Oke, kalau gitu. Nah, kurang lebih before afternya seperti ini. Yaudah, itu aja mungkin video kita kali ini. Nanti nextnya kita akan oprek-oprek lagi mobil ini, interiornya, terus nanti di catnya itu gue pengen dibikin black room, depan belakang, terus nanti kita ganti velg dan lain-lainnya. Ya, pokoknya mobil ini akan banyak konten ya. Oke, itu aja mungkin. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika kalian belum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!